Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Asura Rumalen SPD dengan NIM 201672520014. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi bimbingan konseling pada LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Negeri 1 Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, dengan materi bimbingan layanan klasikal cita-cita karirku. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil Islam wa bi Muhammadin nabi wa rasulullah. Baik, sudah selesai kita berdoa. Ibu tanya kabar dulu, hari ini kalian kabarnya bagaimana? Baik. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita lanjut dengan materi ini, Ibu absen dulu ya. Oke. Faiz, Revino, Faruk, Selvi, Fauzia. Kita lanjut saja menyanyikan lagu nasional. Lagunya Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah penuntutmu. Pastilah proklamasi. Sekarang kita menuju kepada bagaimana tepuk tangan semangat. Semangat. Ayo. Berarti kalian hari ini semangat ya? Iya. Ibu akan menyampaikan tujuan layanan kita hari ini. 1. Peserta didik mampu menentukan pilihan pendidikan, melanjutkan yang sesuai dengan kemampuan diri. 2. Peserta didik mampu memahami pentingnya memiliki cita-cita. Peserta didik memiliki keyakinan, tujuan hidup, dan cita-cita serta merencanakan strategi perkembangan diri. Materi layanan. Peserta didik memahami segala hal mencakup informasi karir. Berikut, pentingnya memiliki cita-cita, menyapai 3 persiapan untuk memahami bidang karir diinginkan. 4. Belajar mandiri. Selanjutnya, Ibu mau tanyakan, kalian siap untuk mengikuti materi hari ini? Siap.
Baik, Ibu akan memberikan materi tentang cita-citaku. Pentingnya mengenal cita-cita sejak dini adalah kunci untuk menunjukkan arah masa depan siswa atau yang dimaksud dengan rencana untuk membangun kesadaran karir dan membimbing mereka menentukan potensi terbaik. Yang berikut, satu, definisi cita-cita. Bisa dibaca? Cita-cita adalah tujuan hidup dan karir yang ingin dicapai menjadi kompas yang menuntut setiap langkah kita. Dua, motivasi belajar. Cita-cita berfungsi sebagai pendorong untuk membakar pandangan untuk semangat untuk belajar lebih giat dan berprestasi di segala bidang. Tiga, cita-cita populer. Banyak siswa atau yang dimaksud dengan cita-cita menjadi dokter, insinyur, atau pengusaha dan kewirausahaan. Minat mereka sesuai dengan bakat dan minat. Kita lanjut ya. Sekarang kita melihat mengenai diri sendiri. Pentingnya untuk memahami minat, bakat, dan nilai diri Anda sebagai motivasi melalui aktivitas sederhana seperti menuliskan hal-hal yang disesuaikan dan dikuasai. Anda dapat menentukan hubungan antara diri sendiri dan cita-cita yang tepat. Kita lanjut. Jenis-jenis pekerjaan dan karir, ya, yaitu kesehatan, seni dan teknologi dan pendidikan. Oke, baik. Cara menentukan cita-cita, hubungan minat kemampuan, ya, yaitu temukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, ya. Itu adalah hubungan atau yang dimaksud dengan cita-cita, ya. Terus pertimbangan pendidikan. Cari tujuan jalur pendidikan atau pentingnya dibutuhkan untuk karir impian Anda. Jadi karir impian Anda itu di masa depan, ya. Jadi karir atau cita-cita Anda itu di masa depan. Jadi kalau sekarang kalian mau ingin menjadi guru, dokter atau polisi, tentara, berarti harus punya impian mulai dari sekarang ini. Sehingga kalian di masa depan kalian itu sudah terarah bagus dan baik. Nah, kadang sekalian nanti Ibu akan menampilkan 10 bidang karir dan contohnya. Nanti kalian memilih 10 bidang karir ini sesuai dengan bakat dan minat. Dan nanti akan Ibu bentuk di dalam kelompok. Oke, kalian semua sudah dalam bentuk kelompok. Ibu akan membagikan LKPD-nya, kerja sesuai dengan petunjuk yang ada pada LKPD-nya. Kesepakatan waktu, bagaimana kalian kalau kesepakatan waktu? 20 menit, Ibu. 20 menit, Ibu. Oke. Semua sepakat 20 menit? Sepakat. Ya. Ibu, yang terakhir ini karir apa yang kalian pilih ini? Ya, tulis jawabannya di sini.
Nanti yang di bagian bawah nanti kalian tulis sesuai dengan karir yang kalian pilih, ya. Jadi polisi ya arti dari polisinya apa saja, ya. Tulisnya di sini di bagian bawahnya. Baik, duduk dulu ya. Mana kelompok duanya? Oke. Mana kelompok lainnya? Hasil kerjanya? Ya, baik. Semuanya sudah selesai kerja ya? Sudah siap ya untuk bisa dipresentasikan di depan? Sebelum kita presentasikan, kalian presentasikan hasil kerja kalian, kita ice breaking dulu sehingga membuat kita menjadi semangat untuk mempresentasikan materinya. Baik, semuanya berdiri. Ya. Ya, baik, untuk kita lanjut. Sudah semuanya sudah enak untuk speaking-nya ya, bagus ya. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidang praktik apa saja yang dipilih untuk dibahasai? Bidang pendidikan yaitu guru. Contoh-contoh praktek di bidang itu apa saja? Guru, dosen, instruktur, widya, iswar, tentor. 3. Memilih karir tersebut melanjutkan studi kemana saja. Pilihan untuk melanjutkan karir pendidikan setelah menyelesaikan studi sangat beragam. Lulusan pendidikan tidak hanya terbatas menjadi guru, tetapi juga memiliki banyak peluang lain seperti menjadi kurikulum dalam pengembangan pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM, manajemen pendidikan, penelitian pendidikan, penulisan dan penyutingan, teknologi pendidikan, serta pendidikan kesehatan atau lingkungan. Selain itu, lulusan pendidikan juga bisa berkarir di instansi pemerintah menjadi konselor pendidikan, instruktur pelatihan kejuruan, relawan pendidikan, wartawan, atau bekerja di bidang administrasi pendidikan. Nomor 4, soft skill apa yang dibutuhkan untuk karir tersebut? Karir guru membutuhkan beberapa soft skill penting agar proses belajar mengajar berjalan efektif dan menyenangkan. Beberapa soft skill yang dibutuhkan antara lain komunikasi efektif, kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, manajemen waktu, kepemimpinan, dan kemampuan kerjasama. Nomor 5, keterampilan, bakat, dan potensi pendukung. Apa yang dibutuhkan karir tersebut? Dalam karir pendidikan, keterampilan, bakat, dan potensi yang dibutuhkan meliputi kemampuan berpikir kritis, komunikasi efektif, kolaborasi, adaptasi, literasi digital, serta kemampuan pedagogik dan profesional. Selain itu, pemahaman mendalam tentang kurikulum, penguasaan materi ajar, dan kemampuan untuk memotivasi siswa, guru, dan krusial.
Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya dari kelompok 1 ingin menanggapi hasil kerja dari kelompok 2. Hasil kerja dari kelompok 2 sudah sangat bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, untuk hasil presentasi dari kelompok 2, berikan aplaus tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Kembali ke tempatnya. Akan memberikan penilaian terhadap kelompok yang mempresentasikan tadi. Yang kelompok 1 mempresentasinya cukup bagus, ya. Yang kelompok 2 dan kelompok 3-nya juga bagus, tapi yang lebih bagus lagi ya. Baik, untuk semuanya, ada pertanyaan dari kalian untuk materi kita hari ini? Kalau tidak ada, kita lanjut saja untuk kesimpulan ya. Kita memberikan kesimpulan terhadap materi yang kita Ibu berikan. Dari materi kita hari ini, dari kalian siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ica ya? Oke, Ica. Cita-cita yang membutuhkan usaha, doa, dan dukungan dari orang tua. Selain itu, motivasi tinggi, pengetahuan, dan pengembangan diri secara berkelanjutan sangat penting untuk meraihnya. Oke, baik. Ada yang lain dari? 1. Cita-cita memberikan tujuan dan impian untuk masa depan, mengarahkan tindakan serta mendorong usaha maksimal. Ini juga membuat seseorang merasa lebih bahagia dan memiliki arah hidup yang jelas. Oke, itulah kesimpulan daripada Fauzia. Untuk memberikan kesimpulan daripada cita-cita, yaitu 1, mengenal diri. Mengenal diri berarti memahami minat, bakat, dan kekuatan diri adalah langkah awal yang krusial. 2, fokus pada tujuan. Ya, kita fokus pada tujuan berarti kita harus konsentrasi pada tujuan jangka pendek dan panjang sangat diperlukan. 3, terus belajar dan berlatih. Mengesahkan kemampuan ya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta konsentrasi adalah kunci. Berikut, berani mencoba dan bangkit dari kegagalan. Jangan takut untuk mengambil langkah baru dan belajar dari kesalahan. Ya, berikut berdoa dan berserah diri. Meminta doa dan restu orang tua serta bertakwalah adalah bagian dari pentingnya dalam prosesinya. Terakhir, evaluasi. Ya, perbaikan diri berarti secara berkala memproyeksi diri dan mengevaluasi kemajuan untuk terus beradaptasi. Itulah kesimpulan daripada materi kita hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tes evaluasi akhirnya untuk kalian. Ibu akan memberikan kegiatan refleksi, kertas refleksinya nanti Ibu bagikan ke kalian sesudah kerjakan, nanti dikembalikan ke Ibu ke depan. Ya, oke, baik. Untuk materi kita hari ini sudah selesai. Ibu akan memberikan tugas poster tentang cita-cita kalian di rumah dan nanti akan kumpul pada
minggu depan atau pertemuan kita berikutnya. Sebelum kita tutup materi atau pertemuan kita hari ini, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi pertemuan kita berikutnya, yaitu bahaya penggunaan HP. Ya, oke, sesudah itu Ketua kelas Ibu sebelum akhir materi kita, pertemuan kita hari ini, Ibu akan kita ikuti doa penutup. Ketua kelas maju untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.